Baiklah teman-teman semua, di sini saya memberikan tema mengatasi kenakalan remaja melalui pendidikan bimbingan konseling Islam. Kenakalan yang terjadi pada remaja perlu mendapat perhatian khusus. Untuk mengatasinya tentu memerlukan pendekatan dan strategi khusus sehingga mampu mengembalikan kepercayaan diri pada remaja. Juga mampu mengembangkan potensinya ke arah yang positif serta mampu menyesuaikan dirinya dengan arus globalisasi saat ini. Menurut seorang ahli, Kartono, kenakalan remaja ialah gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, yang akibatnya mereka mengembangkan bentuk perilaku menyimpang. Dalam perkembangannya, remaja dapat kita ketahui adalah masa peralihan diri dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Sedangkan secara biologis, remaja dapat diartikan sebagai perubahan fisik yang ditandai oleh permulaan pubertas dan perhentian pertumbuhan fisik secara kognitif atau pertumbuhan dalam kemampuan berpikir secara abstrak atau sosial sebagai persiapan menuju dewasa. Di samping terjadinya perubahan fisik, terdapat pula pertumbuhan lainnya. Umumnya, pada remaja perempuan, pertumbuhan payudara, pinggul membesar, dan datangnya menstruasi merupakan tanda pertama yang biasa mereka alami. Padahalnya di usia 13 atau 16 tahun dan telah mencapai pematangan seksual. Tugas perkembangan remaja mencapai hubungan yang lebih matang dari teman sebaya yang berbeda jenis kelamin sesuai dengan keyakinan etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Namun, jika dilihat sekarang sesuai dengan perkembangan global, remaja jauh dari etika dan moral, sehingga sering kita sebut sebagai suatu penyimpangan atau sering kita sebut sebagai kenakalan remaja. Menurut Fuad Hasan, kenakalan remaja adalah perbuatan antisosial yang dilakukan anak remaja yang bila mana dilakukan orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan. Sebagai contoh, bolos dari sekolah, melawan orang tua, pencurian, mabuk-mabukan, perkelahian, pemerkosaan, bahkan masih banyak lagi loh kawan-kawan contoh yang sering kita temukan di masyarakat. Nah, selanjutnya pendidikan bimbingan konseling Islam. Sebenarnya apa sih bimbingan konseling Islam itu? Menurut Tohari, bimbingan konseling Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar menjadi pribadi yang menyadari kembali eksistensi dirinya sebagai makhluk hidup atau ciptaan Allah yang seharusnya hidup sesuai ketentuan Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Bimbingan konseling juga dapat dikenal sebagai jembatan antara sekolah dan orang tua. Seperti saat ini, waktu dan aktivitas remaja sebagai besar hanya di rumah. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengawasan, baik dari orang tua, guru, teman sebaya, atau seorang tenaga ahli yang disebut sebagai konselor. Selanjutnya, apa ya tindakan bimbingan konseling Islam dalam mengatasi kenakalan remaja ini? Nah, kawan-kawan semua, ada 2 tindakan yang dilakukan bimbingan konseling Islam dalam mengatasi kenakalan remaja ini. Yang pertama yaitu tindakan preventif. Maksudnya ialah yang mencegah timbulnya kenakalan remaja, yang melakukan pendekatan pada remaja. Ini berguna untuk mengetahui kesulitan yang dialami remaja. Tujuannya untuk memperkuat sikap mental remaja agar mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Selanjutnya, tindakan represif, yaitu usaha menindak pelanggaran norma sosial dan moral dengan mengadakan hukuman setiap perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh remaja. Itulah 2 tindakan yang dilakukan bimbingan konseling Islam dalam mengatasi kenakalan remaja. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat berjumpa lagi ya kawan-kawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya kawan-kawan, like, komen, subscribe, dan di-share ya videonya. Semoga bermanfaat.